واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima, Bapak Tuan Guru Kiai Haji Abdul Rahim Haris. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Umum Majelis Ulama Kabupaten Bima, Bapak Haji Abdul Muiz Tetrados MM. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten, Bapak Tetrados Haji Imran. Yang kami hormati pimpinan Basnas, Ketua 1 barangkali Bapak Dr. Munir, yang pada hari alhamdulillah sempat bersama dengan kita sebagai salah satu narasumber kita. Yang kami hormati tuan rumah Bapak Camat Lawo, yang diwakili oleh Bapak Sekcam. Untuk diketahui oleh kita semua, Bapak Camat Lawo tadi sempat menghubungi kami. Beliau ada kegiatan yang tidak bisa diwakilkan, ada permasalahan yang ada di Kecamatan Lawo yang perlu diklarifikasi di kabupaten. Beliau menyampaikan, barangkali nanti juga disampaikan Pak Sekcam, salam takzim kepada kita semua, terutama kepada Tuan Guru kita, para tamu kita yang dari Kabupaten Bima, dari MUI dan Basnas Kabupaten Bima. Yang kami hormati anggota tim dari Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bima, yang kami hormati Ustaz Said. Beliau ini sebagai motor penggerak di MUI
Kabupaten Bima juga yang senantiasa terus menjadi gawang di sana. Informasi itu disampaikan oleh beliau lewat seluruh kecamatan yang ada. Yang kami hormati, kami muliakan juga segenap pengurus Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Wawo. Ada Pak Ketua Ustaz Ridwan BA Ridwan Yasin. Yang kami beserta yang lain ada Ketua Pak Pak pengawas kita juga sebagai ketua. Neva koneng ngara lengai. Mohon maaf Pak Sumatin. Yang kami muliakan Lebenae Wawo Pak Haji M Nasir M Ali BA. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Seluruh peserta bimbingan dai, pembinaan dai Kecamatan Wawo sama-sama kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di suasana yang begitu sejuk atas berkat dan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu pekan terakhir kita begitu agak suasana agak panas, Haji. Alhamdulillah tadi malam walaupun hujannya tidak terlalu besar tetapi luar biasa. Jadi suasana yang begitu adem, suasana yang begitu sangat luar biasa. Mudah-mudahan suasana yang melingkupi. Yang kami hormati Ketua beserta seluruh pengurus MUI Kecamatan Wawo. Yang kami hormati Bapak Lebenae Wawo. Yang kami hormati itu Dokaso, Bapak Ibu dai-daiyah, baik utusan dari masing-masing desa maupun dari skala kecamatan. Singkatnya, Bapak Ibu hadirin yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, umur, kesempatan sehingga dapat hadir di Aula Kantor Camat ini dalam rangka mengikuti suatu kegiatan yang menggaungkan agama kita yaitu Islam untuk masyarakat kita. Selanjutnya salawat dan salam mari kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya selalu melaksanakan sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat kita. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, yang pertama kami sampaikan pada kesempatan ini, walaupun tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua MUI, permohonan maaf dan salam hormat dari Bapak Camat karena beliau tidak bisa hadir bersama kita. Ya, ada sesuatu hal yang tidak bisa diwakilkan. Ya, dipanggil oleh jajaran Polres Kota Bima kaitan dengan masalah di Kecamatan Wawo. Kemudian selanjutnya kami atas nama Camat Wawo menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada unsur jajaran MUI Kabupaten Bima yang bekerjasama dengan Basnas Kabupaten Bima yang pada hari ini dapat melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan hasilnya nanti ya bisa kita dapat ya bermanfaat lebih-lebih kepada teman-teman dai desa ataupun dai kecamatan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'd. Syukur alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk kita saling tukar menukar informasi, memperkuat ukhuwah, kemudian meningkatkan kegiatan-kegiatan dakwah kita di tengah-tengah masyarakat. Bapak Camat yang saya hormati, Secam, Bapak Ketua MUI Kecamatan
Wawo dan seluruh unsur-unsur pimpinan DBNAE Wawo yang saya hormati, Ketua Basnas Kabupaten Bima yang kami hormati. Wawo ini memang sebuah daerah yang memang punya sejarah panjang. Saya merasa terharu ketika saya berdakwah di Sumba bagian barat sini. Kebetulan kita membangun ada 2 masjid di sana, di Waikelo di sini dan ada di Mamboro sana 2 masjid, dan terakhir ada kami bangun masjid di Sumba Timur di Kampung Pak Amburung namanya. Ini masjid-masjid yang dibangun oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia. Alhamdulillah saya memanfaatkan momentum itu ketika saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Bima dari Golkar. Dulu belum ada partai yang banyak seperti ini. Ketika pimpinan DPR mengajak saya, jadi mari masuk DPR biar dakwahnya agak gampang. Zaman itu memang susah. Saya minta izin di pusat, di Dewan Dakwah Islam Indonesia Pusat, saya ini mau dicalonkan anggota DPR. Bolehkah saya berdakwah melalui DPR? Silakan, boleh. Akhirnya alhamdulillah terpilih dan masuk saya menjadi anggota DPRD. Dan saya sering ke Sumba. Ketika saya meresmikan sebuah masjid di Mamboro, ada seorang ibu yang punya rumah situ di kampung itu. Dia panggil bapaknya, suaminya, Ahmadijah. Saya kaget mendengar kalimat itu. Bu, kenapa panggil Ahmadijah? Anak kami yang pertama namanya Hadijah, maka bapak ini kami panggil Ahmadijah. Saya bilang, kalau begitu ibu ini Nadijah. Iya, saya Nadijah. Masya Allah. Akhirnya saya coba tanya-tanya, mangga bahasa Sumbanya apa? Fo. Hati bahasa Sumbanya apa? Akte. Makan bahasa Sumbanya apa? Nah. Dan ternyata banyak bahasa Bima. Nah, oleh tokoh Sumba di sana ternyata menentukan keturunan kami itu ada di Wawo. Itu yang disebutkan oleh mereka di Wawo. Lalu rumah mereka itu yang punya kuncup seperti kita, lengge seperti lengge, tidak ditiduri di atas, paling atas itu. Saya tanya, kenapa tidak tidur di atas saja? Itu rohnya nenek moyang kami. Tidak bisa tidur di atas. Jadi keyakinan merapu. Ternyata keyakinan merapu ini adalah parapu. Datang dari Bima, dan saya diberikan sebuah buku oleh seorang pegawai pendidikan di sana. Judul bukunya Sumba dalam Jangkauan Zaman. Ternyata memang Sumba itu dulu pada zaman kerajaan dikuasai oleh Bima. Datang tentara Bima, dalam buku itu diceritakan angkatan laut Bima mendarat di berlabuh di Waikelo, dan di atas daratan perahu berlayar di atas daratan. Perahu berlayar, dan ketika orang Sumba melihat itu, orang Bima sakti-sakti. Mari kita menyerah saja. Akhirnya berserah mereka, menyerahkan diri kepada pasukan Bima. Ternyata perahu itu dikasih lubang di bawah. Mereka berlari sambil membawa layar. Itulah kehebatan daripada Bima. Dan alhamdulillah saya meresmikan masjid. Sebelum saya resmikan masjid itu, saya jalan keliling dulu di perkampungan Merapu. Pesan dari sahabat di sana, Pak Haji, nanti kalau mereka suguhkan sesuatu itu siri, mama, ada warna warna akun warna ular. Ya, saya tidak bisa makan siri, tidak usah dimakan, pegang saja, mereka itu sudah senang. Iya, saya ikuti. Ternyata kampung itu pakai jalan kaki cukup jauh, sekitar 10-an kilometer. Ya, saya juga harus ikut jalan di sana, dan hanya duduk-duduk saja di situ, berbicara sebentar, kemudian saya pulang kembali.
besok subuhnya ada 15 kakak datang minta disyahadat untuk memeluk Islam. Alhamdulillah 15 kakak, hampir 50 jemaah sebelumnya kita syahadatkan di masjid. Setelah selesai syahadat, yang anehnya ini minta disunat. Ada yang 70 tahun. Ini minta disunat. Dan minta saya yang mensunati. Saya bilang mohon maaf bapak-bapak, saya tidak biasa mensunat, ya, apalagi sunat yang besar-besar. Ada Haji Yusuf Puambai namanya di sana, saya yang menjadi imam di sana. Biar saya sunat Pak Haji, ya mereka 3 hari saja tinggal di masjid ini, setelah 3 hari mereka bisa pulang kampung dan sudah sembuh. Ya, ada obatnya. Ya alhamdulillah 3 hari. Yang laki-laki menginap dulu di masjid, yang perempuan tidak. Ya. Ada satu fatwa yang harus saya keluarkan pada saat itu, ketika masyarakat ini sudah menjadi muslim semuanya. Pak Haji, kami ini pelihara babi. Bagaimana kalau kami jual babi, kami ganti dengan beli kambing? Ya, jual babi. Nanti ganti dengan beli kambing. Ya, karena mereka ini para mualaf, ya kalau tidak kita fatwakan seperti itu akan terjadi kesulitan terhadap kehidupan mereka. Dan alhamdulillah saya pantau kemudian mereka pun pelihara kambing semuanya. Tapi itulah sebuah dakwah yang kadang-kadang kita tidak banyak bicara, kita hanya saja berkunjung ya, dengan hormat, ya sebagai seorang tamu, ya kita hadir di sana. Mereka juga ikut mau tertarik. Memang mereka sudah bercerita tentang Islam. Nah itulah dakwah. Dakwah, saya berkali-kali ke Sumba, saya minta waktu itu dari Dewan Dakwah tolong kirimkan 10 dai. Kalau dikirimkan 10 dai, insya Allah dalam tempo 3-5 tahun Sumba bagian barat ini akan muslim semua. Karena dan insya Allah ya kami mampu memberikan pemahaman kepada mereka, ya, sehingga Islam akan dapat difahami. Lebih mudah difahami Islam itu daripada Kristen. Ya, tapi tidak terpenuhi. Kemudian datang sahabat saya namanya Ustadz Khaldun, orang Yordania yang menjadi dosen di Libya Jakarta, datang mendengar keadaan seperti itu. Dia mau kemana? Mau ke Sumba. Saya bilang jangan dulu ke Sumba, berangkat dulu ke Flores. Zaman itu zaman Orde Baru. Ya. Ketika sampai di Flores, dia dicari-cari dan diintip-intip oleh polisi, nggak berani ngomong, nggak berani apa. Akhirnya dia telepon saya, Pak Kaim saya mau pulang ke Bima, katanya nggak bisa apa-apa saya di sini. Ya keadaannya seperti itu. Saya bilang mau sabar saja. Akhirnya pulang ke Bima, apa yang bisa saya bantu, tolong kirimkan dai. Kebetulan ada alumni Libya yang nanti akan diberangkatkan ke Madinah, dikirim ke Sumba 6 orang. Alhamdulillah mereka selama 6-8 bulan berada di sana, dakwahnya cukup. Alhamdulillah saya datang ke sana menguji, ternyata banyak anak-anak yang sudah bisa ngaji di masjid itu sementara orang tuanya belum muslim. Nah, ini apa tidak dimarahi sama orang tuanya? Tidak. Kenapa? Islam itu adalah agama saudara kita. Ya. Nanti kalau mau masuk Islam, silakan masuk Islam. Tidak menjadi apa. Ya ternyata saya baca dalam sejarahnya bahwa memang Merapu ini adalah datang dari Bima dan menyeberang ke Sumba sana, kemudian menyampaikan budaya tradisi Merapu di sana. Kemudian setelah Bima menjadi Islam, maka Bima pada hakikatnya mereka juga ingin menjadi Muslim. Nah itulah sekedar kisah dan dakwah yang pernah saya lakukan di tempat yang jauh, di tempat yang mayoritas non muslim. Jadi memang dakwah itu tidak harus berpidato. Kita dengan perbuatan berdakwah. Dewan dakwah mengirimkan dai sampai ke timur-timur. Dai-dai itu dilatih bagaimana bertani yang baik. Menjadi petani kacang, petani kedelai, petani bawang di timur Leste sekarang ini. Alhamdulillah banyak yang menjadi muslim. Begitu datang waktu sholat. Begitu ada zakat,
dia keluarkan zakat. Diajarkan tentang Islam itu. Dan alhamdulillah mereka paham tentang Islam itu ketika kita mengirimkan dari ke sana. Nah begitu juga kita berdakwah ini juga begitu. Pada hakikat tidak perlu harus pintar-pintar pidato di atas mimbar, tetapi kita bisa memberikan contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan masyarakat kita ke bawah. Kalau kita rajin saja ke masjid, seorang dai yang rajin ke masjid, nah masyarakat begitu, dainya rajin ke masjid, ya kita harus juga ke masjid. Nanti akan diikuti oleh umat di bawah. Nah itu dakwah. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, kita Bima ini sudah menjadi sebuah visi misi pemerintah Kabupaten Bima ini menyatakan bahwa Bima ini adalah Bima ramah. Apa itu ramah? Mulai dari religi. Apa itu religi? Agamis. Jadi Bima yang masyarakatnya agamis. Kalau Bima yang masyarakatnya agamis, yaitu Bima yang masyarakatnya mayoritas muslim yang mempraktekkan nilai-nilai kehidupan keislaman dalam kehidupan masyarakat. Itu yang dikehendaki. Nah, ciri-ciri dari sebuah masyarakat yang religi, masyarakat yang muslim itu adalah orang yang bertauhid, yang mengenal Allah. Memahami Allah. Siapa yang menciptakan seluruhnya ini? Yang menciptakan adalah Allah. Siapa yang mengatur seluruhnya ini? Diatur oleh Allah. Siapa yang menentukan hidup dan mati ini? Allah. Yang menentukan rezeki ini siapa? Allah. Semuanya bersumber kepada Allah. Jadi masyarakat yang religi, masyarakat yang Islam. Kemudian yang kedua, masyarakat yang religi, yang Islam, masyarakat yang hidupnya ukhuwah, bersaudara. Ada persaudaraan, innamal mu'minuna ikhwatun wa uslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bersaudara, tidak ada perkelahian. Nanti sangat miris. Kalau dulu, mohon maaf, ini berita yang sudah lama, ada seorang anak, ya memang aslinya di Bima tapi tinggal di Waro, ya, tiba-tiba dia membunuh calon istrinya. Nah, kalau masyarakat yang Islami, yang religi, ya tidak begitu, tidak boleh melakukan pembunuhan seperti itu. Nabi Musa saja ketika beliau keluar dari Kairo, Mesir, diusir oleh Fir'aun, tentara Fir'aun. Nabi Musa berjumpa dengan seorang yang sedang berkelahi, kemudian satu dikenal oleh Nabi Musa, minta bantuan kepada Musa, yang dia adalah pengikut Musa. Musa tolong aku. Datang Musa, dibelanya dia, dipukul orang itu, mati, langsung tewas. Lalu apa kata Nabi Musa? Inni zalamtu nafsi, aku sudah menzalimi diriku sendiri. Aku terkendali di diri sendiri. Tapi beliau berdoa, inni zalamtu nafsi, Rabbana zalamna anfusana, seperti doa Nabi Adam. Fa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampunkan dosaku, fa illam taghfirli wa tarhamni ya Allah, fa akunanna minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampunkan dosaku, maka aku menjadi orang yang rugi. Itu pernyataan Musa karena membunuh orang. Nah ini calon istri dibunuh, ya, karena tidak disetujui oleh orang tuanya barangkali. Ya, tidak harus sampai segitu kalau kita punya nilai-nilai keislaman kita. Karena kita hidup bersaudara, hidup bertetangga. Dan alhamdulillah struktur kehidupan masyarakat kita di Indonesia ini itu sebuah struktur kehidupan masyarakat yang begitu kokoh dan kuat. Ada RT, ada RW, sampai kepada desa, camat, sampai kepada betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau sekali waktu mungkin ada berangkat umrah ke Makkah, ke Madinah, tanya orang Makkah, tanya orang Madinah, siapa ketua RT RW-nya? Tidak ada RT RW di sana. Tidak ada. Di Belanda, saya sudah ke Belanda, cari ketua RT RW, tidak ada. Tapi di Indonesia ada RT, ada RW. Nah, Islam juga mengatur cara kehidupan, hidup bertetangga, rukun tetangga kita, rukun warga.
Bahkan ada pertandingan antar RT, antar RW. Berarti ada sebuah kekuatan yang ada di dalam satu lingkungan kita yang kecil dalam tingkatan RT itu. Kalau kita ikat mereka dengan satu keyakinan yang kuat, maka itu menjadi sebuah kekuatan dalam kehidupan masyarakat kita. Makanya orang luar itu aneh melihat Indonesia ini. Di Arab itu saya cerita, kok rame orang Arab kita belanja, saya antar jamaah, kok rame orang Indonesia datang belanja, naik haji, naik umrah. Orang Indonesia itu orang kaya-kaya saya bilang. Satu kali saja mereka bertani di gunung, itu niatnya untuk datang haji atau umrah. Satu kali hasil panen datang. Coba bayangkan, pulau kami di Indonesia itu 17.000 pulau. Saya tanya di Saudi berapa? Kami hanya punya 4 pulau. Di Kuwait punya berapa? 2 pulau. Pulau Wailaka dan Pulau Rubian namanya. Hanya itu. Kami 17.000 pulau. Bahasa, ratusan bahasa. Ratusan bahasa. Tapi kami selalu terikat dalam sebuah kelompok yang kecil seperti itu, diikat oleh RT, diikat oleh RW, sehingga kita tidak melihat perbedaan-perbedaan dalam kehidupan masyarakat yang 17.000 itu. Kalau saya ke ujung pulau ke Indonesia, saya ini dari Bima sebulan. Bima itu ta'rif, tahu Bima itu sa'ataini bil ta'ira min Jakarta ila Bima. Itu 2 jam penerbangan dari Jakarta ke Bima, ibu kota Indonesia. Saya ke ujung timur lagi itu bisa 4 jam. Dan kalau saya datang ke sana, diterima oleh orang sana. Saya lapor ke RT, lapor ke RW, diterima sebagai masyarakat di situ. Inilah kekuatan inilah yang ada di Indonesia ini. Jadi kekuatan pola pengaturan sistem kehidupan bermasyarakat kita itu sudah begitu bagus, begitu kuat, begitu indah, sehingga merekat seluruh bangsa kita ini, unsur rakyat ini, seluruh Indonesia ini. Kita bisa menyatu. Dai ulang ke ele Flores ada tu lu kita angin atau kita diikat dalam satu lapor dari RT, dari warga di situ, kita diterima. Tidak ada yang musuh kita, tidak ada yang menolak kita, karena kita sama-sama warga. Nah ini kesempatan seperti itu kita perkuat. Perkuat itu melalui RT, melalui RW. Ya, kalau ada dai desa, alhamdulillah dai desa, ya perkuat masuk ke RT, ada kelompok RT, majelis taklim RT sekian, majelis taklim RW sekian. Itu akan indah lagi kalau kita atur ke bawah, kita mengatur pola-pola kehidupan kita bermasyarakat. Nah, persaudaraan. Kemudian hablum minallah. Ciri masyarakat yang muslim itu adalah hablum minallah. Cinta itu karena Allah. Dalam kehidupan pergaulan kita, ulama menyatakan tetangga itu ada 40 tetangga. Sebelah kanan 40, kiri 40, depan 40, belakang 40. Jadi 4 kali 40, 160 itu menjadi tetangga. Nah, di dalam kehidupan tetangga itu sendiri ada tetangga yang keluarga kita, dia muslim. Dia keluarga, dia muslim. Dalam kehidupan bertetangga dia punya 3 hak. Haknya sebagai tetangga harus ada. Haknya sebagai muslim, kita kasih dia sebagai muslim. Haknya sebagai keluarga, maka kita dekati dia sebagai keluarga. Yaitu yang bagi muslim, yang tidak keluarga, dia punya 2 hak. Haknya sebagai tetangga dan haknya sebagai muslim. Ada juga orang yang tidak Islam tinggal di sekitar kita, dia tidak punya hak keluarga, tidak punya hak muslim, tetapi dia punya hak tetangga. Ya, jadi orang yang berbeda agama pun tinggal di sekitar kita, itu tetangga kita, dia punya hak juga. Nah, itulah yang diatur oleh Islam. Indahnya Islam seperti itu. Ya. Kita tidak memusuhi orang apapun yang tinggal di negeri kita. Bahkan Sultan Bima itu memberikan izin kepada orang Kristen untuk membangun gereja di Rabat itu izin Sultan. Tanah diberikan oleh Sultan. Itu semua menunjukkan begitulah toleransi yang begitu kuat Islam ini, dan itulah ketika kita berdakwah ke bawah, berdakwah kepada masyarakat kita, pada akhirnya mereka sudah memiliki nilai-nilai itu, tinggal kita pertanyaan dan kita tanamkan di dalam diri mereka. Hablum minallah, cinta karena Allah.
memberi karena Allah, membantu karena Allah. Kemudian yang ketiga, sudah jadi yang kedua, yang keempat adalah musyawarah, persamaan. Ada persamaan dalam kehidupan kita. Kita diatur, coba bapak-bapak, ibu atur bagaimana sholat berjamaah kita untuk memberikan musyawarah. Semuanya sama kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ciri khas masyarakat religi, masyarakat yang Islam. Hidup sama. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang kelima adalah ta'awun. Apa itu ta'awun? Saling tolong menolong, bantu membantu. Orang lima ini sebenarnya orang yang begitu cinta sama keluarga, begitu melekat kehidupan keluarganya. Kita bisa, ada orang yang bercerita, ada orang Bima berangkat ke Jawa, satu orang Bima, satu orang Lombok, satu orang Sumbawa. Itu cerita-cerita seperti itu. Sampai di Jawa apa? Orang Sumbawa cari mall, pasar, karena senang belanja, senang pakaian-pakaian yang bagus. Orang Lombok cari apa? Cari kopi, karena senang kopi, warung kopi. Tapi kalau orang Bima apa yang dicari? Cari keluarga. Keluarga yang dicari. Nanti ketemu dengan keluarga. Tuhan nuntur tapi anak cung tapi rasam adil akib adil di keluarga nanggung gitu. Nah itulah kehidupan ininya yang sangat susah didapat oleh orang lain. Tidak ada di Lombok seperti itu. Ya. Kalau kita sudah tahu orang Bima, ya kemana pun itu keluarga saya, itu saudara saya. Dan kalau kita kembali ke sejarah, ya kita ini tidak jauh-jauh. Tiba-tiba bumi mata keluarga warga oke, kita tahu mata keluarga Wakore, wah Ipatongo, kita bebe jauh kerubuk, begitu itu sifat Bima. Ya, makanya ta'awun dalam tolong menolong, ya hidup tolong menolong, bantu membantu itu ciri daripada sebuah kehidupan masyarakat yang religi Islam itu. Kemudian yang tentu selanjutnya adalah musyawarah. Kebuntikan caranya. Luar anak menikah, oh lalu bolok keluarga, itu musyawarah. Tapi orang anak itu menikah. Dia awal serunda dia war mawa aja apolo, nah mahnu oipede, nah itulah. Nah ini kehidupan yang harus kita pupuk terus dalam kehidupan masyarakat kita untuk menumbuhkan semangat nilai-nilai religi yang ada di dalam kehidupan kita. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Surat Al-Hujurat ayat 38. Ya. Kemudian ta'awun tolong menolong tadi, kemudian adalah apa itu adalah adil kita. Ya. Kepada desa ini ada bantuan ini jangan cari keluarga sendiri dulu ya, cari memang yang butuh pada bantuan itulah adalah ya. Bagaimana kita memberikan keadilan dalam kehidupan keluarga. Tadi sudah tentang musyawarah ya. Kemudian kita juga menjadi umat dan wasatan ya, umat yang menengah yang kita menghargai orang lain yang masuk di sini. Alhamdulillah selama ini kita tidak pernah memusuhi orang Kristen pun, orang Buddha, orang Hindu, tidak pernah. Itu mental dan watak kita masyarakat Bima seperti itu. Kemudian sudah tentu kita butuh takaful istimai. Apa takaful istimai? Adalah kerekatan kehidupan kesosialan kita. Hidup masyarakat kita harus semakin direkatkan. Nah semua itu akan mampu kita wujudkan kalau kita ya istiqamah di dalam keislaman kita dan kita membangun diri kita untuk menjadi manusia yang bertumbuh keimanan.
Ada 5 hal yang paling penting yang untuk kita sadari bersama. Ya, mungkin ini ringkas saja. Yang pertama, iman tadi. Ya, iman yaitu keyakinan meyakini Islam sebagai agama. Iman kita mengucapkan kalimat syahadah, 2 kalimat syahadah. Syahadah itu harus selalu kita ucapkan. Karena dalam syahadat itu sendiri banyak yang dijadikan zikir oleh kita. Coba bayangkan setelah kita berwudu, apa kata Rasulullah? Man qala, siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minat mutatahhirin. Dengan syahadat dimulai, kemudian kita berdoa, ya Allah jadikan aku jadi orang-orang yang suci dan bersih. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan kalimat itu, dia akan dibukakan 7 daripada 8 daripada pintu surga. Syahadat kita ucapkan di dalam sholat kita, dalam tasawuf, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kumandangkan azan kita, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu di dalam berkhutbah kita ucapkan kalimat syahadah sebagai rukun-rukun di dalam khutbah. Itu diperkuat dan itu harus menjadi zikir-zikir yang tidak boleh kita tinggalkan. Apalagi dengan zikir-zikir kita kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah itu membuka pintu langit. La ilaha illallah itu adalah sebagai kunci surga. Ajarkan kalimat-kalimat itu dalam kehidupan masyarakat kita. Kami di Bima sana pada hari Ahad, besok ya, ada kajian subuh. Setelah kajian subuh ya, kita duduk, kita belajar sebagian, kemudian kita berzikir sampai dengan terbit matahari. Karena Rasulullah menyatakan, "Man shallal ghadata fi jama'atin tsumma yaq'ada yadhkurullah azza wa jalla hatta tatlu asy-syams wa ajru ka ajrin haji wal umrah tamatan." Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk di masjid itu, dia berzikir sampai dengan terbit matahari, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji dan umrah sempurna. Coba kita duduk, ajak jamaah, mari kita duduk dulu di masjid, mari kita berzikir, kita akan mendapatkan pahala seperti itu. Nah, dengan sedikit-sedikit seperti itu, maka kita akan berada selalu di dalam masjid. Nah, itulah iman. Iman itu adalah yang dalam bahasa Arab disebut imanu ikrar, tasdiqun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah keyakinan dalam hati kita, ungkapkan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian lakukan dengan amal perbuatan. Maka yang kedua, kita harus beramal. Ya. Banyak orang yang mengaku iman tadi tidak beramal. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Banyak orang yang mengaku beriman, aku Islam. Datang Ibrahim hanya simpan Ismail, kemudian berangkat lagi. Ketika Hajar bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kemana engkau? Ibrahim tidak dijawab. Ibrahim jalan terus. Ibrahim, mau kemana? Jalan. Kemudian ditanya oleh Siti Hajar, Ibrahim, apakah engkau berangkat atas perintah Allah? Ya, aku berangkat atas perintah Allah. Lalu apa keyakinan Siti Hajar? Kalau itu atas perintah Allah, berangkatlah. Pasti Allah tidak membiarkan saya sengsara menderita sendirian di sini. Ini keyakinan seorang wanita. Berangkat. Ketika air sudah habis, Ismail kehausan, menangis, lari ke bukit siapa? Lari ke bukit apa? Cari orang, tidak ada orang. Cari komibarat dorong hamba, kalau jangan tiara. Turun, naik turun. Kesabaran seorang wanita. Akhirnya di ujung sana, pas di bukit Marwah, baru beliau mendengarkan percikan air. Percikan air itu di mana? Tidak di Safa, tidak di Marwah, tetapi di sana. Dekat dengan
Ka'bah yang sebagian sana ditendang oleh Ismail keluar air di sana, rezekinya itu ada di sana. Alhamdulillah hidup. Ya, itulah kesabaran dari seorang wanita. Ya, berikan bapak-bapak punya istri kasih kesabaran. Ada dai-dai wanita kita kasih mereka sifat-sifat sabar. Semua butuh kesabaran. Ya, oleh sebab itu ya kelima hal ini harus mampu kita wujudkan. Ya, kita berikan pemahaman kepada masyarakat kita dalam rangka kita mewujudkan Bima yang ramah, yang religi, yang islami, yang memang sudah dikenal masyarakat kita ini adalah masyarakat yang islami. Dan insya Allah masyarakat kita orang Bima yang dikatakan oleh orang Bima itu ya konen pangan konen hama paus pehe mengganggu keyakinan dan tidak mereka berani mati untuk membela agama. Itu sebuah sifat orang Bima yang kita kagumi dan orang lain pun mengagumi seperti itu. Ya, di mana-mana orang mengagumi mereka sifat. Nah, etika inilah bagaimana kita masuk untuk memperkuat keimanan dan keyakinan mereka dan melaksanakan nilai-nilai ajaran Islam ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak usah banyak-banyak, ajak mereka untuk sholat berjamaah di masjid saja, itu sudah masjid. Masuk ke masjid, ya kalau saudara-saudara dari jamaah tabligh itu keliling-keliling, mari sholat di masjid. Karena mereka yakin dengan hadis itu dianggap sebagai hadis yang sahih, la salata li jaril masjid illa bil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Itu nah ulama lain mengatakan hadis itu adalah hadis yang lemah, yang dhaif, ya itu perbedaan paham. Yang satu mengatakan itu hadisnya biar lemah tetapi bisa diamalkan. Itulah Islam jamaah tabligh. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saya ingin singkat-singkat karena nanti ada lagi pembicaraan berikutnya dan nanti kita perlu dialog, perlu diskusikan berbagai persoalan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat kita. Mohon maaf, ya sekian yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru kita. Mungkin kita setelah isi satu lagi. Mungkin setelah ini baru isi lagi Pak Haji Imran mungkin supaya lengkap nanti itu baru kita bertanya. Mungkin dulu itu tidak lama, paling 20 menit yang menyampaikan karena banyak pengalaman dulu yang menarik. Boleh disampaikan 3 jam tapi kan tidak. Barangkali Pak Imran ke depan saja supaya menambah Pak. Jadi tadi sambil kita menyimak tadi sudah jelas beliau menggambarkan Bima ramah, Bima yang religius, Bima yang orang kita yang saling menghargai tetangga segala macam. Kemudian akhirnya modal kesabaran itulah kita nanti untuk berdakwah. Ya itu barangkali nanti kita capai semuanya. Pak Haji Imran ini adalah beliau ketua 3 MUI Kabupaten Bima. Beliau Dr. Haji Imran Abakar MSI. Jadi lahirnya di Natal pada 31 Desember 56. Tempat tinggalnya komplek Bandara Salahuddin Bima di bandara sana. Dan beliau adalah imam besar di Masjid Bandara Muhammad Salahuddin. Ya, kemudian pendidikan mulai dari IMTS, PGA 6 tahun, YN Mataram, Magister Kebijakan Publik ya, di Mataram. Ya, barangkali itu riwayat kurikulum kita beliau. Akan beliau sampaikan metode dakwah supaya kita tahu dakwah berhikmah. Yang satu dikenal oleh Nabi Musa minta bantuan kepada Musa dan dia adalah pengikut Musa. Musa tolong aku. Datang Musa, dibelanya dia, dipukul orang itu mati. Langsung tewas. Lalu apa kata Nabi Musa? Inni zalamtu nafsi. Aku sudah menzolim. Bapak yang mewakili campur dalam Bapak Sekda yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Ulama
Indonesia Kabupaten Bima, Tuan Guru kita, Ketua Basnas Kabupaten Bima yang sama-sama kita hormati, para juru dai yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan yang prima bagi kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini, kalau berbicara mengenai metode dakwah, tadi sebenarnya sudah banyak yang dibicarakan oleh Tuan Guru kita. Cuma saja ya, daripada saya hanya duduk nongkrong saja di sini, ya lebih baik dikemukakan hanya sekata dua kata. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang melalui metode-metode dakwah itu yang sudah pernah kita lakukan dan itu berhasil. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, terkait dengan metode dakwah. Dakwah itu sebetulnya ada dakwah bil hal. Kalau Muhammadiyah itu sejak puluhan tahun yang lalu mereka memprogramkan dakwah bil hal. Ya. Tadi sudah dibicarakan oleh Pak Ketua. Dakwah bil hal itu adalah tidak harus kita bicara di atas mimbar, tidak harus kita bicara kepada orang-orang yang banyak, akan tetapi kita menunjukkan prestasi kita, baik itu di bidang pertanian, peternakan, perkebunan. Kalau itu berhasil lalu orang lain bisa mencontoh kita, dan contoh mereka lakukan itu akhirnya mereka lakukan sendiri, yang pada akhirnya mereka juga ikut berhasil. Hasilnya itu mereka keluarkan zakat, bahkan mendaftar menjadi peserta umrah atau haji. Nah, orang di atas sini ada berapa orang kemarin yang daftar ke Tuan Guru? Hasil jagung daftar umrah dari Kombo, 8 orang coba. Nah, tapi mudah-mudahan mereka tidak lupa dengan zakat, karena jagung itu sekarang sudah hasil pertanian yang sangat tren sekali. Sayang kalau tidak dizakatkan. Dan kalau memang itu kita terlena dengan hasil yang banyak, terus kita lupa dengan mengeluarkan zakat, insya Allah nanti akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita khawatirkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, dakwah ini kalau didasarkan kepada surat An-Nahl ayat 125 itu udhuni astajib udhuni la sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dakwah bil hikmah, kemudian mapanya wali om naru-naru ka tuduron om naru-naru ka pepareron toga nene. Nah, itu hal-hal yang akan pernah terjadi. Kemudian yang berikutnya, cara berdakwah itu adalah ketiga, ada berdiskusi, dialog. Ya. Dakwah bil mujadalah, artinya mau memukul, mau berkelahi, ya dia bilang assalamualaikum, ya. Orang arah itu langsung berhenti, tidak mau. Tadi kamu bikin saya marah, kan? Tapi sekarang bawa salam lagi. Ya, jadi tradisi Rasulullah dulu itu ya masih membekas di sana, ya. Saya lihat, ya. Barangkali ini memang dakwah ini ya perlu metode-metode seperti yang disampaikan tadi, ya. Setelah kita mengenal medan, setelah kita memahami, setelah kita bisa memetakan dakwah-dakwah kita, ya. Saya rasa ya apa yang disampaikan tadi ya sangat mengena, ya. Termasuk cerita-cerita tadi, ya. Jadi bagaimana sikap kita menghadapi persoalan-persoalan seperti itu, ya. Saya rasa penyampaian yang seperti itu yang kita harapkan itu, ya. Artinya menambah wawasan kita, bukan semata kita menyampaikan ayat-ayat terus, ya, sehingga jenuh, ya.
Tapi cerita-cerita itu ayat kauniyah apa istilahnya itu? Jadi tertarik kita ya untuk mendapatkan hal-hal seperti itu ya. Mudah-mudahan jalan-jalan dakwah kita ke depan itu ya, apalagi sekarang menghadapi ya tantangan yang besar ini ya, meninggalkan sholat karena ekonomi kan gitu ya. Kita belum punya metode untuk menghadapi itu ya. Jadi kita hanya bisa mengatakan bahwa kita jangan tinggalkan salat ya. Sementara padahal salat di tempat kerja itu lebih besar pahalanya. Bahkan sampai katanya 50 derajat. Apalagi berjamaah di sana ya. Karena dalam kondisi kelelahan ya. Jauh beda dengan kita yang berjamaah di masjid ini ya. Mereka bisa membuat berjamaah di tempat kerja itu ya, apalagi petani ya luar biasa barangkali. Walaupun tidak ada masjid di sana ya, tapi ya itu ya. Ya saya juga sering sampaikan ya, supaya mereka itu ya, karena pupu akhir kamanai luar biasa, luar biasa ya. Gitu ya. Pertanyaannya. Ya, jadi kita sampaikan bahwa ya masya Allah la quwwata illa billah ya. Kan begitu. Artinya ini bukan karena pupuk itu, akan tetapi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pupuk itu hanya sebagai ikhtiar saja ya. Lebih dan kurangnya maaf. Mudah-mudahan ya paparan-paparan bapak itu bisa membekas buat kita semua ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini sebenarnya ingin mengungkapkan, dia ingin bertanya kaitan sosial ekonomi, bagaimana mengajak orang untuk sholat ya. Kemudian tradisi-tradisi yang beda antara budaya-budaya itu memahami Arab segala macam. Kemudian mungkin ada yang lain lagi ya. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami muliakan Tuan Guru yang alhamdulillah menyempatkan berbagi ilmu dengan kami yang ada di Kecamatan Laut. Langsung saja terkait masalah medan dakwah. Secara pribadi, katakanlah kami sebagai dai muda, secara mentalitas kami yang muda, terkadang waktu mengampul mata kasoda, yang namanya emosional itu pasti. Yang namanya nilai sabar juga, istilahnya menaklukkan nilai sabar juga, walaupun ilmunya ada, tetapi sulit sekali memahami secara bahasa sabar itu. Dan kemudian terjun ke medan dakwah secara tingkatan keilmuan. Kalau bahasa Rasulullah SAW, mental itu akan terwujud 40 tahun ke atas. Tetapi bagaimana kemudian kami yang memberanikan diri sebagai, katakanlah sebagai dai yang baru muncul, sebagai dai muda bahasanya, menghadapi realitas umat yang semakin kompleks ke depan, dan kemudian harapan juga istilahnya makin berat juga tantangan bagi Madrasah Muda. Bagaimana tanggapan dari Tuan Guru? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada apa lagi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, nama saya Amiruddin, delegasi dari Desa Abada. Pertanyaan Madake tidak jauh berbeda dengan pertanyaan penanya sebelumnya. Jadi hambatan dalam berdakwah ini lebih-lebih berhubungan dengan ekonomi dah.
Misalnya ketika kita mengajak sholat terhadap warga masyarakat dan jemaah-jemaah itu, tantangannya banyak yang mengeluh, misalnya yang kenghi jago tadi lako. Nah, kenghi jago itu harus tadi lako lah, harus memelihara anjing. Ada yang mengeluh kepada kita itu bagaimana hukumnya sholat di atas raja yang di bawah bombonya itu ada lako. Kira-kira seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Anus tadi benar. Ketika kita berdakwah di petani, kita harus bertani, memberikan contoh bagaimana bertani secara Islami. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita sebagai dai muda dalam mendakwahkan Islam di medan pertempuran seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ayo sini. Dai muda wali maka. Sangat muda wali maka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia serta jajarannya, dan yang saya banggakan, yang saya hormati peserta yang datang di sini, ustadz-ustadz dan ustazah ta'idiyah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Insyaallah salam jannah firdaus. Amin. Yang Mada pertanyakan, karena kemarin Mada pernah pergi bersosialisasi yang temanya itu ya untuk menghindari pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Ada satu pertanyaan yang Mada masih istikharah sampai sekarang. Bagaimana ketika seorang anak perempuan ini disuruh menikah oleh ibunya pada saat usia anak ini masih muda, masih kecil, masih rentan. Dan yang kita ketahui dalam dunia kesehatan itu, menikah muda itu akan menyebabkan penyakit yang namanya penyakit menular seperti sifilis, HIV/AIDS, hepatitis B, HPV dan lain sebagainya, karena organ reproduksinya belum matang sempurna. Nah, akan tetapi si anak ini disuruh oleh ibunya untuk menikah, padahal usianya masih di bawah umur. Andai kan anak ini tidak menikah, pada saat itu ibunya itu sakit, dan sakit akan stadium akhir. Istilahnya dia akan ada tanda-tanda ingin kembali ke Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tapi ibunya ini ingin sekali melihat anaknya ini menikah. Lalu si anak ini tidak mau. Kalau dia menolak, ya dia otomatis dia juga berdosa gitu. Terus Mada pernah bilang, istikharah kamu pada malam hari, sholat hajat, minta sama Allah. Setelah bangun, sempatkan waktu sholat tahajud, nanti ada petunjuk dari Allah. Mada bilang seperti itu. Mungkin ada jawaban yang lebih spesifik daripada kita dohong, mungkin ada kebojo, mohon maaf, yang luar biasa jawabannya. Mungkin itu yang Mada sampaikan. Lebih dari kurang Mada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Cukup. Baik. Ya. Ada 5, ada 4 penanya ini. Tadi intinya ya ada masalah-masalah kaitan sosial ekonomi, masalah konflik batin, ya. Keinginan orang tua, karena anaknya di bawah umur, macam ya barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atas 3 dan 4 dengan dari BNAE yang sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan juga sifat sabar yang perlu dibutuhkan dalam kehidupan dakwah kita. Ini para dai-dai muda kita, alhamdulillah, tantangan dakwah itu memang begitu besar. Baik dari muda dengan posisi sebagai orang muda juga tantangannya ada, posisi sebagai orang tua juga ada tantangannya. Jadi kelasnya memang tetap ada, ya tetap ada, karena yang muda barangkali sifat emosionalnya masih tinggi, ya untuk menengahi kenderen andotar moa wa urung moa sekreto mawan itu bahasa itu tumbuh, bisa tumbuh seperti itu. Nah itulah sabar dalam Islam itu memang jangan menggunakan istilah itu sabar di luar batasnya. Jadi orang lain sabar di luar batasnya.
Tapi dalam Islam tidak menyebutkan ada batas sabar, tapi sabar udah sepanjang itu di dalam Al-Quran 70 ayatnya itu yang berkaitan dengan sabar. Begitu pentingnya sabar ini, yaitu bagaimana kita mampu menguasai diri kita, ya, mampu menguasai pikiran kita, jiwa kita, rohani kita untuk tetap berada dalam kesabaran itu. Sehingga ulama membagi sabar sebagaimana kita ketahui dalam tiga jadi sabar itu. As-sabru fi ta'atillah, sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat, ini perintah dakwah, ya kita dakwah terus. Kita dakwah terus ya. Tantangan dengan jalan mungkin diejek orang ya. Ya, kalau jalan orang tetap mengejek, tapi dakwah tetap jalan. Ya. Kemudian dakwah an maharimillah, sabar dan an maharimillah, sabar dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dilarang untuk marah, ya sabar untuk kita marah. Dilarang untuk marah, dilarang untuk memukul, kita sabar untuk tidak memukul. Itu sabar. Al-maharimillah, sabar tidak berbuat minuman keras, itu sabar bukan. Kemudian yang ketiga sudah tentu adalah sabar bil musibah, sabar menghadapi musibah. Kondisi meninggal orang tua kita, sakit kita, orang tua kita, keluarga kita menderita sakit, sehingga kita tetap menghadapi sabar. Jadi ujian kesabaran itu juga ada sebagai ujian dalam kita berdakwah. Saat kita kondisi kita masih muda seperti itu. Nah itulah kondisi seperti ini. Saya juga mengalami hal-hal yang sama. Ya masih muda juga sebelum berdakwah, ya, saya juga harus menghadapi kondisi seperti itu. Saya harus ke Flores, harus ke Sumba. Kadang-kadang jalan kaki sampai 10 km jalan kaki, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih kuat jalan. Ya, saya lebih senang olahraga itu jalan kaki. Ya, kemarin main badminton, sekarang sudah berhenti main badminton, tidak kuat. Tapi jalan kaki. Ya, jadi butuh kesabaran. Jadi itulah sabar. Jadi jangan mengistilahkan sabar itu dengan ada batas. Sabar tidak ada batasnya. Ya. Jangan menggunakan istilah itu. Orang juga kerawiran BBM hidup cuma sekali. Nah, ini pemahaman yang salah. Dalam Islam tidak sekali hidup itu. Ada setelah kematian, ada kehidupan lagi. Kayak petakuru nabilah wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Jadi masih ada hidup. Jadi jangan mengatakan hidup hanya satu kali. Ya, itu keliru. Ayo, mari kita nikmati hidup. Hidup hanya satu kali katanya. Tidak. Islam memiliki pemikiran hidup tidak satu kali, tetapi hidup itu 2 kali. 2 kali mati, 2 kali hidup. Nah, itu dalam menghadapi situasi. Tetap dalam keadaan perlu sabar. Kondisi kita ketika beribadah memang ada kondisi. Tadi saya sudah memberikan contoh. Harus memberikan fatwa ketika orang Sumba yang menyatakan dari pelihara babi kemudian pindah ke pelihara kambing. Ya, silakan jual babinya, nanti mereka dengan kambing karena kondisi dan keadaannya yang memang seperti itu. Dan sekarang ada sholat di Selajah, anjing di bawah. Ya. Dan tidak membatalkan sholat kita. Ya. Kita ada di kampung di Doro, ya. di gunung. Ya. Apa kita tidak disuruh untuk berazan? Itu yang poin tadi Ustaz Sajina sudah menyebutkan. Itu kelebihan yang orang ada di gunung, di padang pasir, dia menjaga kambingnya dalam keadaan sendiri, dia melakukan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dari azannya udah begitu banyak pahala. Kemudian dia kamat begitu banyak pahala. Kemudian dia sholat, apalagi bisa berjamaah di situ, begitu besar pahalanya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masyarakat kita yang ada di gunung, ya jangan juga dipaksakan untuk turun ke bawah ke ya. Sholat di gunung, azan di gunung, bisa kok. Tidak ada hambatan, tidak ada larangan seperti itu. Nah, sebab itu ibadah kita Islam, cara beribadahnya itu begitu dimudahkan. Islam selalu memberikan solusi terhadap semua persoalan. Semua persoalan memberikan solusi dalam Islam. Tidak bisa ini alternatifnya ini. Ya, coba bayangkan seorang yang berhubungan dengan suami istri siang hari bolong bulan puasa. Lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ini udah berhubungan dengan istri pada siang hari.
Kata Rasulullah, kau merdekakan seorang budak. Tidak ada untuk memerdekakan orang. Kau puasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan, 1 bulan aja tidak mampu. Beli makan 60 orang fakir miskin. Siapa? Ada Rasulullah ini memberikan kurma, ini kurma bagi para fakir miskin. Tidak ada lagi fakir miskin. Yang paling miskin saya. Nggak ada. Itulah Islam. Islam indahnya seperti itu. Jadi, harus kita menyampaikan itulah bijaksana, itulah hikmah. Ya, kalau Pak Muhammad Nasir dalam bukunya Fiqh Dakwah itu bil mau'izatil hikmah itu kapan kita diam, kapan kita melangkah. Ketika kita diam bukan berarti kita mundur dari berdakwah, tetapi melihat situasi dan kondisi bagaimana ke depan. Ketika kita melangkah, melangkahlah dengan langkah yang pasti dakwahmu akan sampai. Ketika kita mundur, bukan mundur berhenti dakwah, tetapi merancang bagaimana cara untuk berdakwah ke depan. Itulah dakwah, itu dinamikanya seperti itu. Ya. Nah, dalam buku dakwahnya Muhammad Nasir seperti itu. Itu ibarat itu buku itu ya, buku dakwah ya. Iya. Kemudian yang terakhir tadi bagaimana ini ada paksaan gitu ya terhadap seorang wanita anaknya yang belum balik, belum sampai umur. Sementara perintah Rasulullah itu hak daripada anak, kewajiban orang tua itu adalah memberikan nama yang baik. Ayu zawijahu idza balagha, menikahkannya kalau balagha, kalau sudah balik. Nah, ini belum balik, ya tidak bisa kita nikahkan. Jadi ada dasar hukumnya, kembali ke situ kepada hadis Rasulullah SAW yang merupakan kewajiban orang tua dan hak anak. Jadi ada hak anak, jadi tidak boleh orang tua juga harus memaksakan kepada sang anak. Ada keluarga kita di Bima itu udah tidak mau dinikahkan anaknya. Kalau anaknya sudah kerja bagus-bagus, dapat penghasilan cukup-cukup, ada tidak senang sama sedikit sama perempuan, udah tidak mau tolak perempuan. Ada sudah bahkan sudah berkeluarga dipisahkan karena tidak disenangi oleh orang tua, masih urus campur orang tua terhadap anak. Saya kemarin itu baru datang lagi, ada yang sudah bercerai antara suami dan istri, tetapi diceraikan oleh istrinya. Jadi oleh istri ini artinya pasah, bukan talak, pasah. Tapi kalau dia ingin kembali lagi ya dia harus akad ulang. Harus akad ulang. Beda dengan talak dari suami kepada istri. Ada talak 1, talak 2. Kalau talak 1 tidak rujuk. Tapi ini kalau pasah oleh istri ya tidak boleh, jangan bergaul dulu. Ya, harus kembali ke pengadilan itu. Jadi tolong diperhatikan ke situ ketika ada orang yang juga ingin memaksakan anaknya sebab sudah mulai tren, Pak. Ya mohon maaf sekarang ini ada yang belum balik, belum sampai umur untuk dinikahkan, mau dipaksakan untuk nikah. Ketentuan syariat ya tidak membolehkan. Wa ayyu zawjiyahu idza balagha. Mungkin ada sumber kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha dan dinikah dengan Rasulullah dalam umur yang 9 tahun. Ya, 9 tahun ini apakah pada saat itu sudah memang udah balik Siti Aisyah atau tidak? Ya, kelihatannya sudah balik. Tanda balik apa? Ya sudah datang haidnya. Ya, sudah datang haidnya. Dan laki-laki pada saat itu ada yang menjadi imam sholat berjamaah, umurnya baru 8 tahun. Sampai lupa sahabatnya, karena para sahabat yang menjadi imam itu akrabuhum li kitabillah, orang yang paling bagus dalam bacaan. Ya. Nah sahabat-sahabat ini tidak ada yang hafalannya banyak. Nah yang hafalan banyak anak ini, ya. Anak-anak kecil ini dia disuruh dia jadi imam. Nah kondisi seperti itu, tapi dia sudah berarti sudah lumayan, sudah bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini halal. Jadi tolong kalau ada persoalan-persoalan itu supaya nanti
di tengah-tengah masyarakat kita ini memang sedang terjadi, ya, apalagi terjadi ada anak-anak sekolah sekarang ini bertingkat SMA di dalam karena pergaulan bebas sudah hamil gitu. SMP. Dan ini butuh kejelian kita di dalam kita berdakwah, bagaimana kita menjaga anak-anak kita, menjaga putri-putri kita. Jadi jawaban saya kepada yang belum balik, yang ada di depan kita luar biasa. Jadi kalau beliau-beliau ini ada di tengah-tengah kita, mungkin kalau bisa keluar cahaya itu, kalau kita bisa melihat dengan mata batin kita, insya Allah terang luar biasa. Ya. Mata pribadi, tidak tahu kenapa kalau misalnya kalau berada di majelis-majelis seperti ini, itu akan hadir ketenangan jiwa. Ya. Dan ini juga sebenarnya kaidah dasar dalam berdakwah itu sebenarnya. Maaf. Jadi mungkin ada yang kita perlu penebalan sebelum kita lakukan refleksi. Kadang di tengah-tengah masyarakat itu kenapa ilmu yang disampaikan oleh dai itu tidak bisa masuk ke lelung hati yang paling dalam itu? Karena memang yang mengeluarkan ilmu itu memang tidak cahaya, Pak. Kok sampaikan sholat, dia sendiri sholatnya masih tunda-tunda. Berdakwah tentang zakat, dia sendiri tidak pernah perhatikan sedekah. Ya memang sulit seperti ini memang. Jadi kalau kita baca dari beberapa referensi penelitian, hasil penelitian itu, kenapa sekarang itu begitu banyak orang-orang yang menyandang ulama? Bahkan kalau kita ingin mencari ilmu itu bahkan tidak perlu ke ulama, kita share di Google itu dapat. Tetapi justru ilmu itu yang akan menjauhkan diri kita dari ilmu itu sendiri gitu. Karena tidak ada cahaya ilmu itu. Ilmu itu hanya disampaikan begitu saja, tidak cahayanya, malah menghasilkan kegelapan saja. Mungkin itulah yang disebut dengan bahasa agamanya keberkahan. Lahirnya keberkahan itu ya tentunya dari sumbernya yang menyampaikan. Kalau kita ingin berdewa, perbaiki dulu sininya. Ini yang mau menyebarkan ilmu ini, ya, ilmu apa yang kita mau sampaikan itu dari kita dulu lah, dari kita dulu gitu. Jadi ini sebenarnya Jamaah Takaso ingin memberikan penebalan sebenarnya sebagai kita, kalau kita sudah dipilih oleh Allah sebagai seorang dai, ya ini profesi yang luar biasa, Pak. Man dalla ala khairin falahu ajrun misli fa'ili. Kalau apa yang kita ucapkan ini lalu ada orang yang melakukannya atas petunjuk kita, setiap siapa saja yang melakukan kebaikan atas dasar petunjuk kita, atas dasar penyampaian kita panen pahala. Makanya saya bilang ini adalah profesi yang luar biasa, profesi luar biasa. Maka sesibuk-sibuknya kata tetangga-tetangga dengan imam ada, dulu Pak Dokter aku coba bilang, na guru penggerakku, na aki-akiku, na dosenku, na basnasku, kok masih sempat juga lakukan kajian. Ini ada Ustaz Naim pernah disampai, Mada lakukan kajian di Permina. Jadi Mada itu rutin ada di masjid-masjid aku kajian. Kajian apa? Yang sederhana saja. Bagaimana cara berwudu sesuai dengan kaidah, ini hadisnya, ini kata ulamanya. Ketika kita sholat bagaimana yang harus lakukan. Itu saja, tidak usah terlalu jauh sekali. Malah nanti masyarakat, jauh, nggak usah kau. Sudahlah, kita perbaiki saja. Mungkin selama ini masyarakat kita hanya taklid di dalam beribadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maklumat judulnya gini, pelatihan dan kaderisasi. Jadi baralah suasana pelatihannya. Biasanya di pelatihan itu harus ada refleksinya, ada ice breakingnya, kalau semangat ya. Kalau kasih Imam Syafi'i kan, luarkan kunci batu tambur beri, akhir.
lan tanala ilma illa bisittah saumbika an tafsirika bi bayani. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Akhi, saudaraku, kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Maka enggak lan, kata lan itu tidak akan pernah, Pak. Lan tanala ilmu illa bisittah. Kamu tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Di antaranya adalah hirsul, semangat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu itu semangat dulu lah. Jadi kita tanamkan dulu pada diri kita bahwa ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, maaf ini, makanya kenapa pelatihan ini tidak dilakukan di masjid supaya kita bisa goyang-goyang, bisa tepuk tangan, bisa teriak. Nah, Bapak ya, kita goyang-goyang Bapak Ibu ya. Oke. Kalau saya katakan semangat pagi Bapak Ibu, maka kita tepuk tangan saja lah supaya bergerak juga ya. Kita tepuk tangan 3 kali. Artinya kita semangat sehingga tepuk tangan 3 kali. Kalau saya katakan siang, tepuk tangan itu 2 kali. Suruh mulai itu gitu kan gitu ya. Sore 1 kali. Malam itu kalau saya katakan semangat malam, berarti tidak ada lagi angkat tangannya karena semangat itu sudah hilang gitu ya. Ibaratnya seperti itu sebenarnya, tapi enggak, ini hanyalah seperti itu saja. Jadi serba Bapak ya, pagi 3 kali, siang 2 kali, sore 1 kali, malam tidak ada. Sekaligus untuk menjaga konsentrasi. Oke, semangat pagi. Belum kompak. Nah, ini belum kompak. Oke, ulangi. Selamat pagi. Nah, mulai. Itu dong. Semangat siang. Pagi. Siang. Belum ada ini. Masalah yang untuk konsentrasi. Selamat pagi. Sore. Sore. Pagi. Siang. Siang. Malam. Tadi kan saya katakan kalau malam itu nggak ada, gitu kan? Oke, sekali lagi. Pagi. Sore. Siang. Malam. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua dulu. Ini berarti sudah semangat tadi, sudah siap menerima ini. Baik, nah ini masih ada Bapak Ibu. Sebagaimana janji Mata kan Mata menyampaikan materi ini paling lama 10 menit. Tapi embel-embelnya banyak sebenarnya. Tapi embel-embel ini kenapa Ustaz Said tempatkan Mata di terakhir? Mata juga sebagai untuk melakukan refleksi. Kalau bahasa agama itu ya muhasabah. Tapi beda sebenarnya. Refleksi itu ada proses-prosesnya. Kalau kami di grup penggerak atau di fasilitator itu, itu sesuatu yang wajib dilakukan. Dan sekarang itu di pendidikan ada namanya IKM itu, implementasi kurikulum merdeka. Refleksi itu adalah sesuatu yang wajib harus dilakukan. Karena untuk mengingat kembali, melihat apa yang sudah dipelajari, kekurangannya, apa yang harus ditambahkan dan sebagainya, diberikan penebalan. Maka cukup mungkin 3 orang di sini provinsi 1, dan di sini 1, dan di bagian belakang 1. Oke, atas itu saja ya. Kita lakukan da'i. Da'i itu kan kalau berbicara itu bukan lagi sesuatu hal yang ya lain dan baru lagi, tidak perlu lagi. Pokoknya tidak boleh seperti itu lagi. Kita da'i. Pertama, nanti tunjuk Ustaz Naim, kemudian kebetulan ada akhwat sini, ya Ustazah ya. Kemudian di belakang, itu yang itu ya. Coba caranya. Siapa? Oke. Sekarang Mata mulai dari Ustaz Naim dulu. Dapat ini, mau kita tes saja. Ustaz Naim direfleksikan hanya 3 saja. Sebenarnya kalau di pembelajaran di guru penggerak itu kan 4 P namanya. P, jadi perasaan, kemudian peristiwa, pengetahuan, dan
penerapan 4P. Tapi di sini cukup 3 saja. Perasaan, kemudian pengetahuan dan penerapannya ke depan. Artinya begini. Nanti kita lihat dulu kehadiran kita sini ada nggak semangat kah, bahagia kah, atau malah dan menyesal atau malah mau pakai tolor lagi oke deh. Dah kecewa di cara kawin minta kalau jarang waktu nggak bisa seperti itu. Tidak apa-apa, ungkapkan saja sebagai nanti adalah perbaikan kita ke depannya. Oke, silakan Pak Naim. Boleh di situ Pak. Pertama perasaan, kemudian pengetahuan, dan ketiga penerapan. Perasaannya bagaimana setelah mengikuti ini? Ada kesan-kesannya? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan untuk melakukan refleksi kegiatan yang sudah berlangsung. Yang pertama, perasaan saya sangat bahagia sekali karena sudah mendapat berbagi pengalaman tadi. Yang kedua, pengetahuan. Hari ini saya cukup puas dengan referensi yang diberikan oleh narasumber. Yang ketiga, rencana atau penerapan. Ya, saya tetap semangat untuk melaksanakan dakwah di lapangan. Oke, sedikit dulu Pak. Mungkin bisa diberikan elaborasi. Elaborasi itu penjelasan lebih detail terkait dengan pengetahuan. Misalnya pengetahuan apa saya tadi? Tadi saya sudah dapat pengetahuan terkait dengan meskipun itu adalah amanah, ya. Tetapi kalau bertentangan dengan syariah tidak boleh. Itu kan seperti itu kan menjadi pengetahuan itu. Kemudian ternyata selama ini ada orang mengatakan sabar itu ada batasnya. Wah, itu tidak boleh lagi. Ternyata sabar itu tidak ada batasnya. Karena kalau orang sudah mengatakan sabar itu ada batasnya, berarti saat itu dia tidak lagi bersabar. Berarti kegugurannya sebagai orang bersabar itu gugur itu. Seperti itu saya Pak. Apa-apa pengetahuan yang bisa ditarik itu dari bahas tadi itu, oke. Ini menguji namanya. Betul menguji. Ini kan supaya hadrat kita sendiri kan tidak sia-sia gitu kan. Oke. Begini Pak, maksud saya apa yang kita dapatkan tadi, walaupun referensinya berupa itu pengalaman yang sangat luar biasa yang diceritakan seperti itu, pengetahuan baru bagi saya adalah bahwa memang dakwah itu bukan seperti di mimbar berpidato dan seterusnya, tetapi ada sebuah gerakan. Yang jelas gerakan ini harus dimulai dari diri kita sebagai contoh teladan bagi orang-orang yang menjadi ladang dakwah kita. Jadi seperti itu. Ditambahkan lagi. Baik, terima kasih Ustaz Naim. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Ustaz kita yang luar biasa ya. Jadi ternyata beliau ini sudah mendapatkan suntikan refresh dari para tuan guru kita tadi ini, yang mungkin juga termasuk dari saya. Ya. Baik, oke, selanjutnya Ustazah. Bagi tafadhal Mas Buah. Guru pondok ini. Iya, makanya mata bahasa Arab. Ya. Tafadhali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan atau mereview kembali. Ya. Perasaan dulu. Ya. Bagaimana perasaannya? Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan ini, jujur awalnya saya setengah hati datangnya. Setengah hati karena ada kegiatan lain gitu. Kemudian setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya merasa menyesal karena sempat memiliki perasaan yang
pertama tadi. Kemudian alhamdulillah Ini salah satu strategi Pak. Ketika kita berdakwah. Jadi seperti Mada usulkan dulu kemarin di Lambutu, itu ustaz-ustaz yang ada di bawah ini segera bentuk namanya lembaga untuk para ustaz. Kalau perlu nanti dilantik oleh camat, kalau berapa aja mata rawat di marah tetapi tidak mudah kemungkinan suatu saat kalau kita hanya berjalan sendiri akan seperti itu. Gitu. Nah, kemudian maksudnya juga penguatan ini tentu tadi penguatan kemampuan, misalnya berkomunikasi, bertemu dengan publik gitu kan. Aja misalnya mau ceramah, pokoknya untuk itu tak jauh kulit katanya deh. Jadi kalau misalnya di hadapan audiens itu harus tampakkan semangat meskipun terpiti, tetap semangat Pak, tetap semangat, tetap senyum dan sebagainya. Nah supaya audiens itu enak juga melihat kita. Dan yang terpenting adalah bekali kita itu dengan pengetahuan memang yang betul-betul ada dasarnya. Jadi kita sebagai dai tidak boleh sembarangan ngomong. Gini ditanya mana dainya? Kau tutak dengan hari Oktober ini, gimana orang ini madau ini mau percaya apa yang kita ngomongkan ini? Nah kita sendiri tidak paham apa yang kita ngomong gitu kan? Jadi intinya begini, setiap apa yang kita mau ungkapkan atau kita sampaikan kepada masyarakat itu pastikan itu adalah berdasar. Jadi kalau mereka nanti minta konfirmasi, ini kitabnya. Ya, kalau nanti kita bahasa Arab, sebentar lagi kita bahasa Arab, makanya, seperti itu juga. Penguatan di antara dari sama-sama dai, sama belajar tidak apa-apa. Kan orang mau bahasa Arab, orang mau bahasa Inggris, orang mau baca kitab, orang ahli fikih. Kita gabung dulu bersama. Kami di sana begitu. Dari Mada itu setiap 1-2 kali seminggu itu ada mai anggota doma, musuh satu nih, ustaz muslim, cuma biasa sama laki tahu. Ustaz gini, pun ikut cara bahasa laki. Kita dulu panggil semua lain juga. Panggil bersama-sama. Begitu. Baru kita itu apa yang kita bicara, ada sumber itu jelas itu dimaksud dengan penguatan. Kemudian terkait dengan zakat gini. Kalau kita ditugaskan sebagai UPZ untuk distribusikan dengan baik-baik. Ada keluarga dari jauh dari surga sehingga nanti menghilangkan trust kepercayaan masyarakat. Ndak asing keboro zakat kalau anda ya. Kita tolongkan kena kena baina dorpatan contoh itu. Berjas-jas doma miskin diterakan gitu. Akhirnya simpel bagi kita. Kemudian yang keempat terkait dengan termasuk dai juga selalu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait Pak. Dan untuk berjalan sendiri tadi itu kalau misalnya dai ingin lakukan dakwah keliling, misalnya mulai mai-mai apa kompor dan sebagainya, kita sama dengan mungkin ada di sana apa sih yang organisasi pemuda itu Karang Taruna, mereka yang nanti yang calling masyarakat nanti, kemudian pemerintahnya nanti yang sediakan snack dan sebagainya, begitu. Kalau kita di sendiri tidak mungkin Pak. Kalau mau bensin saja nggak ada. Kerjasama dan lakukan terus koordinasi. Ya koordinasi ini seperti camar dan sebagainya. Aku kira-kira debas sama mata kamu dari calon mata kamu kene lau dakwah ele rapage. Aku udah dibahas sama terus camat dede. Sekcam aku dibahas sama terus semacam itu lakukan koordinasi macam dulu. Reke camat kebetulan kalau kene safari tanam bersama menentukan. Gitu koordinasi dengan lembaga terkait. Jadi ini sebenarnya 4 komponen yang harus kita lakukan sebenarnya. Tapi sebenarnya masih banyak. Tapi inilah yang Mada rangkum dalam rangka menggugah kesadaran orang-orang itu dalam berzakat. Tapi ada ilmu tadi itu yang perlu kita tahu. Jadi penebalan pengetahuan kita, pengalaman kita, cara bicara kita, termasuk cara berpakaian kita.